Kita lanjut saja ya. Yesaya pasal yang 55 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kalau dikatakan dalam ayat ini bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, berarti di dalam kehidupan setiap manusia ada dua rancangan. Yang pertama itu adalah rancangan Tuhan, dan yang kedua itu adalah rancangan kita. Saya kasih contoh seperti ini. Dalam kehidupan kita nyata, di sehari-hari kita, seringkali kita diminta ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih remaja, maka orang tua mengarahkan kita. Tetapi ketika kita diarahkan orang tua, ada orang yang nurut kepada arahan orang tua, ada juga yang tidak nurut. Maksud di sini ada rancangan orang tua, ada rancangan kita. Dan saya percaya setiap orang tua pasti tidak akan merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Orang tua pasti merancangkan supaya masa depan anaknya itu berhasil, supaya masa depan anaknya itu sukses. Itu adalah orang tua kita di dalam dunia ini, yang segala sesuatunya adalah terbatas. Sekarang kita alihkan bahwa orang tua kita bukanlah orang tua yang ada di dalam dunia ini saja, tetapi orang tua kita adalah Bapa kita yang di sorga. Bapa kita yang di sorga punya rancangan istimewa dalam hidup kita, tetapi kita juga punya rancangan di dalam diri kita. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rancangan Tuhan atau rancangan manusia yang kita mau ikuti. Ya, kita nanti kembali kepada judul kita, berjalan dalam rancangan Tuhan. Jadi hari ini ada rancangan Tuhan, ada rancangan manusia. Kalau rancangan manusia, maka apa yang terjadi? Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kita mau buat seperti apapun program kita mau jadikan seperti apapun rancangan kita, tetapi yang pastinya bahwa rancangan Tuhan itulah yang terlaksana. Lalu kita mau pilih yang mana, Bapak Saudara? Masihkah kita mau tetap dalam rancangan kita, atau kita mau bersandar kepada rancangan Tuhan? Kalau rancangan kita gak jaminan, yang jadi jaminan apa? Rancangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 94 ayat yang ke-11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya adalah sia-sia belaka. Jadi kalau kita rancangkan sesuatu ke depan, Bu, itu sia-sia aja kalau nggak ada bersama dengan Tuhan. Sia-sia kalau bukan Tuhan yang merancangkannya. Jadi kalaupun kita punya rancangan, kalaupun kita punya program, letakkan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan kita merasa bahwa rancangan ini harus jadi, rancangan ini harus jadi, rancangan ini harus jadi. Nanti itu sia-sia belaka. Tapi saya mau rancangan Tuhan. Mau dimanapun nanti justru dia diberkati Tuhan. Mau dimanapun nanti si Kevin, dia diberkati Tuhan. Mau dimanapun nanti si Biu, dia diberkati Tuhan. Dan saya tinggalkan gereja ini nantinya, kalaupun ditinggalkan, gereja ini diberkati Tuhan. Karena saya percaya yang terbaik itu adalah keputusan dari Tuhan. Jadi secara manusia kita punya rencana, boleh, tapi tanamkan rencana itu dalam tangan Tuhan. Kalau nggak terlaksana, kembali kepada firman Tuhan. Karena memang rancangan kita adalah sia-sia belaka. Tetapi ketika rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang sia-sia, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya berdoa anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa keturunan saya diberkati oleh Tuhan. Jadi sekarang kita tinggal pilih, mau dalam rancangan manusia atau dalam rancangan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang sia-sia ketika kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Waduh Tuhan, kami kan sudah berkorban. Waduh Tuhan, kami kan sudah berikan apa yang kami punya. Waduh Tuhan, kami sudah lakukan segala sesuatu, berjerih lelah, kami sudah berjibaku, kami sudah jungkir balik untuk buka pelayanan di Sigogom. Lalu nanti pelayanan ini bagaimana? Loh, memang kita yang menjadi penguasa atas pelayanan ini. Yang pastinya Tuhan katakan, apa yang mau berikan itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan pasti berikan besar upah. Itu saudara. Jadi jangan terbelenggu.
Jadi hari ini apa yang kita bisa berikan, berikanlah. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Supaya apa? Supaya Tuhan yang melihat akan memperhatikan dan memedulikan kita, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi pilihannya kembali kepada kita. Kita mau hidup dalam rancangan manusia, boleh saja. Karena keputusan tidak ada pada kita. Tapi kalau kita mau hidup dalam rancangan pahit hidup ini, pasti yang terbaik Tuhan akan sediakan. Ketika Tuhan terletakkan kami di sebuah ini, kami rasa tidak ada sesuatu yang pahit. Tetapi hari ini yang pahit itu, marah ini sudah Tuhan ganti menjadi elit manis, Bapak Saudara. Amin. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihannya kepada kita. Karena kita tahu bahwa rancangan kita yang pertama adalah rancangan kita tidak akan terlaksana. Yang kedua, rancangan kita pasti akan adalah rancangan yang sia-sia. Kenapa rancangan kita sia-sia? Karena rancangan manusia itu dipengaruhi oleh ego. Rancangan manusia yang pertama dipengaruhi oleh egoisme sebagai seorang manusia. Maunya begini, maunya seperti ini, enaknya seperti ini. Itu adalah rancangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, rancangan manusia itu dipengaruhi oleh ketidakmengertian. Dan yang ketiga, rancangan manusia itu dipengaruhi oleh mata rohani kita yang tidak terbuka. Mata rohani kita yang terbuka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena rancangan-rancangan inilah yang mempengaruhi rancangan manusia, maka nggak akan sesuatu yang berarti yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang segala-galanya dalam hidup kita, berarti Dia adalah yang memiliki kita segala-galanya. Artinya segala sesuatu yang dalam hidup kita itu kepunyaan Dia. Dia punya hak untuk memberkati kita, Dia punya hak untuk tidak memberkati kita, Dia punya hak untuk memberhentikan langkah-langkah kita, Dia punya hak untuk membuat kita semakin maju. Ada segala sesuatu di dalam tangan Dia. Tetapi untuk menyenangkan Dia, untuk menghormati Dia, dengan waktu yang 1,5 jam tidak kita bisa berikan kepada Tuhan. Sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang kita anggap, kasih contoh Bapak Saudara, kalau saya nggak masuk kerja hari ini, nanti saya nggak dapat gaji. Kalau saya nggak masuk untuk kerja hari ini, nanti saya nggak dapat bonus. Kalau saya nggak masuk kerja hari ini, nanti pemimpin saya marah. Kalau saya nggak masuk kerja hari ini, kami mau makan apa nantinya? Kalau saya nggak paradan hari ini, nanti orang lain nggak datang ke adat saya. Kalau saya nggak pergi paradan hari ini, apa kata tulang saya? Kalau saya nggak paradan hari ini, apa kata tetangga saya? Kita terlalu sibuk dengan apa kata orang, dan saya nggak mengatakan bahwa itu nggak baik, itu baik. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya, di mana waktu kita untuk Tuhan yang punya segala-galanya? Kalau hanya 1,5 jam sampai 2 jam di waktu kita beribadah ke gereja, kita nggak bisa berikan kepada Tuhan. Kalau kita katakan Tuhan adalah segala-galanya, tetapi di waktu kita batuk, di waktu kita sakit, di waktu sesuatu ada yang ngilu di daging kita, masih bisa kita paksakan kita untuk kerja, masih bisa kita paksakan kita untuk beradat, masih bisa kita paksakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang kita tahu itu semuanya belum tentu ada hasilnya. Kalaupun kita berkata, oh kalau saya kerja nanti kan saya dapat gaji, kalau nanti saya beradat nanti orang lain akan menghormati saya. Halo Bapak Ibu yang dikasihi, seberusahanya saya menghormati, seberusahanya saya menghargai, tapi apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah apa? Kesia-siaan. Kenapa? Karena saya berjalan dalam rancangan saya sendiri, dan itulah rancangan manusia. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita memberikan hidup kita, kita memberikan perhatian kita untuk sesuatu yang duniawi, tetapi untuk Tuhan yang mengatur segala-galanya, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah karena terlalu mudah hidup dalam kekristenan. Bukan berarti karena gampangnya saya menghadap Dia, maka saya gampangkan segala sesuatu dan saya nggak beri lagi perhatian kepada Tuhan. Tetapi justru semakin kita digampangkan oleh Tuhan untuk menghadap Dia, semakin kita menghormati Dia, karena
sudah permudah segala sesuatu untuk kita datang kepada Dia. Jadi yang pertama, Bapak Saudara, yang dikasih oleh Tuhan dengan ego manusia, dengan ketidakpengertian kita, dengan mata rohani yang kita yang tertutup, itulah rancangan kita. Kita rasakan bahwa kita udah benar, kita rasakan bahwa kita udah pas. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi gak mau. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Saya gak melarang kita untuk berada. Silahkan berada, bahkan berikan waktu kita untuk ada yang terbaik. Tapi jangan ada lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau sampai kita ada, bisa mengorbankan segala sesuatu ke Tuhan yang mengatur hidup kita, yang memberi nafas kita, yang memberi kesehatan kepada kita, yang memberi kekuatan kepada kita, yang membuka berkat-berkat bagi kita. Tapi kita gak bisa beri itu Tuhan. Lalu Tuhan itu siapa sebenarnya? Bukankah pujian kita kalau kita nyanyi Tuhan Engkaulah segalanya, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap. Yesus yang kita katakan Kau juru selamat, Kau pintu, Kau segalanya, Kaulah Tuhan, Kau yang buka, Kau yang bisa menyembuhkan, Kau yang bisa menghabiskan segala sakit penyakit ini, gak kelihatan lagi, yang memberikan kekuatan. Tapi apa yang kita sudah berikan kepada Yesus Tuhan? Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena kita punya rancangan. Rancangan apa yang ada pada kita? Rancangan karena keegoisan kita, rancangan karena ketidakpengertian kita, rancangan karena mata rohani kita tertutup. Saya mau katakan kepada kita, Bapak Saudara, orang yang dalam Tuhan itu justru akan lebih menghormati orang yang ada di sekitar. Orang yang dalam Tuhan itu pasti lebih menghargai orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dia sanggup untuk meninggalkan Tuhannya hanya karena dia punya kesibukan lain, saya percaya dia pergi ke adat karena ada maunya, dia pergi ke kerja karena ada maunya. Karena Tuhan yang mengatur segala hidupnya aja, dia bisa untuk meniadakannya. Makanya sering kita mendengar ada itu kan si soli-soli, mau lu dilihat di bawah balik ngomong sing pribadi itu ada. Dan untuk anak Tuhan ini gak sesuatu yang berat. Kenapa? Karena anak Tuhan tidak diberi pun ketika dia tahu bahwa itu adalah harus untuk mengasihi, maka dia pasti mengasihi. Itu anak Tuhan loh, Bapak Saudara. Jadi kalau anak Tuhan dibawa ke dalam adat, anak Tuhan akan lebih hebat. Kenapa? Karena anak Tuhan gak akan memandang ketika kau datang ke pestaku, nama saya 20.000 untuk paku, harus lari ya untuk nomor 20.000. Kalau masih seperti itu berarti kita belum anak Tuhan. Makanya sering kali terjadi ketika pesta apa? Buat jokui, Tuhan ayah mah, Tuhan ayah bahasa kan non bayar bayar. Besok nadi bende kalau balas musim mana itu bukan anak Tuhan. Tapi anak Tuhan, dia tahu bahwa apa yang dia tahu pasti dia tuai. Apa yang dia tanam pasti dia panen. Makanya kita gak hitung-hitungan. Kenapa gak hitung-hitungan? Karena kita mau panen. Kalau saya dekat sama teman petani, sama Piki, kadang-kadang memang kalau kami mau menanam itu puluhan juta kayak gak uang. Loh kenapa mau? Karena dia tahu dia pasti panen. Tetapi kenapa kita susah untuk memberikan? Kenapa kita susah untuk berkorban? Kenapa susah untuk menabur? Karena kita tertutup mata kita bahwa kita gak merasa bahwa kita akan panen, Bapak Saudara. Yang ada dalam hidup kita adalah bagaimana
menyalahkan orang di sekitar kita karena kita lupa bahwa ternyata ada Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, kalau rancangan manusia dipengaruhi oleh namanya keegoisan, dipengaruhi oleh yang namanya ketidakmengertian, dipengaruhi oleh namanya yang mata rohani kita tertutup. Dan rancangan Tuhan, yang pertama, rancangan Tuhan itu menjadikan kita lebih baik. Rancangan Tuhan menjadikan kita lebih baik. Kalau kita merasa hari ini kita sudah baik, kalau hari ini kita merasa kita sudah merasakan aman, kalau hari ini kita sudah merasakan nyaman, dan rancangan Tuhan kepada kita adalah apa yang kita alami hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, kita akan dapatkan sesuatu itu jauh lebih baik daripada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terpengaruh oleh karena situasi yang ada. Berjalanlah dalam rancangan Tuhan. Kenapa kita berjalan dalam rancangan Tuhan? Karena rancangan Tuhan akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Tapi emang hari ini masalah kami berat loh. Persoalan kami berat loh. Pergumulan kami berat loh. Tantangan kami berat loh. Keluarga kami bermasalah itu luar biasa. Anak-anak saya, suami saya, istri saya, orang tua saya, waduh ini pergumulan yang begitu berat. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau mau berjalan dalam rancangan Tuhan, rancangan Tuhan akan mengarahkan engkau kepada yang lebih baik. Ayub bisa berkata, Tuhan, salah di mana? Harta habis, anak-anak mati, istri berontak, ternak-ternakku semua hilang, aku punya teman semua yang membenci aku. Salah di mana? Tapi Tuhan katakan kepada Ayub, engkau sedang berjalan dalam rancangan Tuhan. Itu artinya engkau sedang berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Alkitab kita catat, Ayub mendapat 2 kali lipat dari hartanya yang hilang. Ayub mendapat anak-anak yang lebih manis dan lebih hebat daripada yang sudah meninggal. Ayub dipulihkan segala sesuatunya. Ayub diberkati segala sesuatunya. Kenapa? Karena Ayub berjalan dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu membawa Ayub ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin orang gak bisa melihat kita hari ini, mungkin orang gak bisa terima kita hari ini, tetapi saya mau katakan, kalau kau saat ini ada di dalam rancangan Tuhan, berjalanlah. Tapi di gereja kita kami dihina, di GBI kami direndahkan, di GBI kami gak dihargai. Tapi saya mau katakan, kalau kau di GBI hari ini itu adalah rancangan Tuhan, maka kau hari ini sedang dibawa Tuhan untuk berjalan di dalam ke arah yang lebih baik lagi. Kita sedang dibawa Tuhan ke arah yang lebih baik lagi, Bapak Saudara. Dalam kekristenan kita gak mengenal yang namanya suam-suam buku. Karena jemaat yang ada di Philadelphia, Tuhan berkatakan, karena kau tidak panas, kau tidak dingin, maka kau dimuntahkan. Orang yang hidupnya biasa-biasa dalam Tuhan, orang yang hidupnya hanya seperti itu dan seperti itu saja dalam Tuhan, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, kita pula akan berkata, dia akan semakin hari, akan semakin naik, dan semakin naik. Dan orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah menjadi ekor, tapi dia akan menjadi kepala. Kenapa? Karena kita diarahkan Tuhan untuk kepada sesuatu yang lebih baik. Tantangan, masalah boleh datang, saudara. Orang kan berkata, ya dari itu, dung di gibiku, tong do somoni, dung di gibiku, tong do mengalami persoalan, dung di gibiku, tong do gugus, dung di gibiku, tong do somono karicu, dung di gibiku. Kita hanya tinggal tunggu waktu. Karena hari ini, ketika saya ada di GBI, saya sedang berjalan dan berjalan dalam rancangan Tuhan untuk menuju yang lebih baik.
untuk menuju yang lebih baik lagi. Maka untuk itu perlu yang namanya kesetiaan. Kenapa setia? Karena kita sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Kita sedang berjalan ke arah yang lebih sukses. Kita sedang berjalan ke arah yang lebih menyenangkan. Kita sedang berjalan ke arah yang menjanjikan. Tapi bagaimana kita mau nyampai? Kalau hari ini kita beribadah, besok kita nggak beribadah. Kalau hari ini kita datang ke gereja, besok kita nggak datang ke gereja. Lalu Tuhan katakan, aku sedang berjalan kah? Atau kau sedang istirahat? Kalau kau sedang berjalan, marilah berjalan dan melangkah. Jangan berhenti. Apakah itu ada 3 tahun? Apakah itu sampai 40 tahun? Tapi yakinlah bahwa itu walaupun seperti itu waktunya, engkau sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda, saya terpukul. Dalam 2 minggu ini anak-anak muda ada lagi yang berubah. Begitu saya katakan dalam minggu yang lalu, Tuhan, kalau anak-anak muda saja bisa di gereja dan mereka bisa berwaktu untuk berdoa, masa saya nggak bisa? Lalu ketika saya mulai mengikuti jejak mereka, bukan dengan waktu yang sama, saya ambil waktu-waktu kadang siang, di mana saya nggak punya kegiatan yang menyita waktu saya datang kemari, saya berdoa. Tapi saya lihat anak-anak muda nggak datang lagi. Lalu saya berkata, Tuhan, apakah ini ujian bagi saya? Kalaupun ini ujian bagi saya, itu adalah ketika saya berjalan dalam rancangan Tuhan. Tapi saya mengatakan, anak-anak muda, kau juga harus berjalan dalam rancangan Tuhan. Kesetiaanmu akan menentukan apakah panenmu akan indah, apakah panenmu akan melimpah, apakah panenmu akan sia-sia. Itu kau akan yang menentukan dengan kesetiaan. Bagaimana sebuah tanaman ketika kau tidak rawat dengan baik, ketika kau tidak pupuk dengan baik, ketika kau tidak perhatikan dengan baik, lalu hasil seperti apa yang kita akan dapatkan? Tapi hari ini saya mengatakan, kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan, karena kita sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan, dia berjalan dalam rancangan yang tidak pernah gagal. Katakan amin. Jadi ketika kita berjalan, ini kita sedang berjalan kepada rancangan yang tidak pernah gagal, rancangan yang tidak pernah sia-sia, rancangan yang tidak pernah itu tidak terjadi. Tapi kita sedang berjalan dalam rancangan ke arah yang pasti. Tapi masalahnya besar, tapi persoalannya besar, tapi keadaannya nggak mendukung, aman. Saya mau katakan hari ini, perempuan yang ketika dia punya iman, dia berkata, ketika aku bertemu dengan Yesus, ketika aku pegang saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika dia berjuang untuk mendapatkan Yesus, ketika dia berjalan untuk mendapatkan Yesus, orang-orang banyak yang menghina dia, orang-orang banyak yang menyudutkan dia, orang-orang banyak yang mematahkan imannya, tetapi dia berkata dalam dirinya, aku tahu rancangan Tuhan, maka aku berjalan kepada rancangannya, karena rancangan Tuhan ada rancangan yang tidak pernah gagal. Dan apa yang terjadi? Ketika dia pegang saja jubah Yesus, perdarahannya terhenti, penyakitnya hilang, masalahnya selesai, persoalannya selesai, mujizat terjadi. Kenapa? Karena orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan itu adalah orang yang tidak akan pernah gagal. Walaupun dia mengalami masalah, walaupun dia mengalami penyakit, tetapi pastinya ada mujizat yang selalu mengikuti dia, ada mujizat yang selalu mendapatkan dia, ada mujizat yang selalu terbuka bagi dia. Kalau pintu semua tertutup, tetapi orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan, cukup hanya satu pintu terbuka, itu pintu yang menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Gak perlu banyak pintu dibuka, satu pintu dibuka bagi kita, itu sudah cukup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Kita berjalan dalam rancangan yang tidak pernah gagal, tapi dia berjalan dalam rancangan Tuhan. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke sebuah sungai
yang bernama Sungai Kerit. Dan ketika kau sampai di Sungai Kerit, tinggallah di sana. Makan minum dari air sungai itu, dan kau akan makan minum dengan burung gagak yang akan mengantarkan makanan setiap hari. Lalu ketika sungai itu mulai kering, dia mulai berkata, apakah kau akan mati? Berarti rancangan Tuhan gagal. Tapi Tuhan datang kepada dia, pergilah ke Sarfat. Engkau akan bertemu dengan seorang janda, dan janda itu akan membawa anaknya. Dan mintalah makan kepada janda itu. Dan ketika dia minta makan kepada janda itu berkata kepada dia, aku hanya punya segenggam tepung, dan kalau aku masak dan aku makan, maka aku akan mati juga. Tetapi daripada aku mati, baiklah aku berikan dulu untuk Tuhan. Dan bukan hanya Elia, janda itu dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika Elia berjalan dalam rancangan Tuhan, dia yakin bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi hari ini, kalau kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal, maka kita mau berjalan di dalam rancangan siapa? Rancangan kitakah yang sia-sia? Rancangan kitakah yang tidak akan menemui ujung? Rancangan kitakah yang tidak akan mendapatkan sesuatu? Atau kita berkata, selagi masih kuat, selagi masih mampu, selagi masih bisa, walaupun kita berjalan dalam kesia-siaan, tapi saya mau ajak Bapak Ibu, jangan mau berjalan dalam kesia-siaan. Kamu berjalan bersama dengan, karena yang pertama, kita sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kita berjalan kepada sesuatu yang tak gagal, tapi berhasil. Karena Tuhan berkata kepada kita lebih daripada pemenang. Yang terakhir, yang ketiga, rancangan Tuhan. Kenapa kita harus berjalan dalam rancangan Tuhan? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang memulihkan. Katakan memulihkan. Dia tidak hanya menjanjikan keberhasilan, dia tidak akan menyatakan bahwa itu adalah kesuksesan. Dia tidak hanya menjanjikan bahwa kita akan hidup dengan luar biasa, dengan berkat-berkat yang melimpah, tetapi dia juga sedang merancangkan satu pemulihan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sedang berjalan, kalau kita mengalami masalah, yakinlah ada sesuatu yang sedang Tuhan pulihkan, ada sesuatu yang sudah Tuhan bereskan, ada sesuatu yang Tuhan sedang bersihkan, sehingga ketika sampai pada waktunya, kita akan menjadi orang-orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jangan bilang Bapak sudah. Dan ini saya tidak mau lagi terdengar dari orang-orang percaya yang semakin dekat kepada Tuhan kok semakin banyak masalah. Semakin dekat kepada Tuhan kok semakin banyak persoalan. Semakin dekat kepada Tuhan kok semakin banyak tantangan. Tapi hari ini katakan terima kasih. Kalau aku datang, maka tantangan masuk. Kalau aku datang, maka tantangan itu sepertinya menghambat. Kalau aku datang, maka semua masalah itu datang. Itu artinya Tuhan sedang memberikan aku berjalan dalam rancangannya untuk memulihkan. Jadi Tuhan sedang memulihkan. Tuhan sedang membereskan. Ada orang yang bertanya begini kepada satu tokoh agama, Pak, mohon maaf kepada yang masih merokok, saya bukan menyinggung, hanya mengingatkan. Pak, di surga ada rokok. Kenapa? Karena saya belum bisa lepas dari namanya rokok. Tapi sudah berjalan dalam rencana Tuhan. Iya, memang sudah berjalan dalam rencana Tuhan, tapi yang saat ini belum dipulihkan. Ini bahayanya kalau belum dipulihkan begitu. Lalu, ya itu yang mau saya tanya, kalau di surga ada rokok, kan saya nggak apa. Ketika saya masuk surga, artinya saya terjamin kan masuk surga karena Yesus sudah berkorban untuk saya. Tapi saya takut nanti di surga saya nggak bisa merokok karena itu belum bisa saya lepaskan. Maka saya tanya, di surga ada rokok? Lalu pemimpin ini bilang ada. Dan si bapak ini bilang, terima kasih. Ternyata di surga ada rokok. Lalu dia bilang, bisa nggak di surga nanti dinyalakan rokok? Bisa. Cara
bagaimana? Pergi ke neraka dulu, ambil apinya, dan kalau kau bisa naik lagi ke surga, ya bersyukur. Kalau enggak, ya tinggal di sini. Karena apinya hanya ada di neraka, di surga nggak ada apinya. Rokoknya ada, apinya nggak ada. Jadi tinggal pilihan sama kita, saudara. Mau nggak dipulihkan? Keputusannya ada pada kita. Kok Pak Pendeta ngomongnya tentang rokok? Iya, ini bagian dari berjalan dalam rencana Tuhan, pemulihan. Tapi saya Pak, kalau nggak rokok mulut itu pahit. Dan ketika mulut pahit mau makan saja, ya makan aja. Tapi kan itu bisa kolesterol, bisa darah tinggi, bisa hiper, bisa sakit, segala macam. Karena kau pikirkan sakit dengan makananmu, maka makanan yang kau makan tadi bukan jadi obat. Walaupun kau berdoa bahwa menjadikan itu menjadi darah dan daging, tapi karena pikiranmu berkata itu akan menjadikan kau hipertensi, kau menjadikan itu menjadi kolesterol, itu menjadikan kau menjadi diabetes, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau kau berkata aku hari ini berhenti untuk itu supaya itu dipulihkan dan dampak dari pemulihan itu, maka aku makan semakin banyak, aku minum semakin banyak. Tapi minuman bukan minuman yang beralkohol, Bapak. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Karena kan kita makin sehat dan percaya itu hanya awalnya saja. Selama kau masih ingat rokok, maka kau ingat makan saja. Tapi begitu kau nggak ingat lagi rokok, maka juga nggak akan seperti ini lagi, saudara. Karena kan setiap orang itu butuh pelarian. Ketika saya punya masalah, saya ingin lari. Puji Tuhan saya punya istri, maka saya bisa datang kepada istri saya dan menumpahkan semua masalah karena pelarian. Coba ya kan kalau saya nggak punya istri, kalau sudah kemana saya numpahkan itu? Begitu juga dengan rokok tadi. Makanya pelariannya kemana? Ya ke makanan. Pelariannya kemana? Ya ke bonbon. Pelariannya kemana? Ya yang lain-lain, ngemil segala macam. Dan itu hanya awal saja, Bapak Saudara, karena kau bisa belum melepaskan itu. Tetapi ketika kau sudah lepaskan itu dan itu sudah benar-benar dipulihkan, itu menjadi sesuatu yang biasa. Kata-kata bijak berkata, Allah bisa. Melupakan itu apa? Berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan hanya berkata kita menjadi yang lebih baik, bukan hanya berkata kita tidak pernah gagal, tetapi rancangan Tuhan yang ketiga berkata Dia akan memulihkan. Dan dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan secara roh, dipulihkan secara daya, dipulihkan secara tubuh, dipulihkan secara kekeluargaan. Nah, udah, jangan biarkan hancurkan hidupmu. Kalau kau sudah ada hari ini, jangan lagi buang hidupmu untuk yang sesuatu yang tidak berarti. Biarkanlah pemulihan Tuhan untuk pemulihan yang lain. Jangan lagi pemulihan yang dasar-dasar seperti ini. Jadi kalaupun hari ini mau berjalan dalam rancangan Tuhan, berjalanlah dengan pemulihan yang Tuhan persiapkan kepada kita. Apa yang sedang Tuhan persiapkan? Masih banyak yang Tuhan mau pulihkan. Sakit hati, kecewa, tersinggung, masih banyak loh, saudara. Ini masih Tuhan mau pulihkan. Ketersinggungan itu nggak memandang siapa orang. Mau pendeta pun udah tersinggung kok. Mau pendeta pun udah kecewa kok. Tapi jangan jadikan itu menjadi senjata. Sedangkan pendeta itu udah tersinggung, apalagi saya. Enggak seperti itu Bapak Saudara. Jangan itu jadikan alasan. Tetapi siapapun kita hari ini, kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, selain kita akan menuju ke arah yang lebih baik, selain kita sedang menuju kepada sesuatu yang mustahil itu akan menjadi nyata, tetapi juga kita sedang berjalan untuk menuju pemulihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
kerinduan Tuhan. Satu bulan kita sedang merenungkan rancangan Tuhan itu ajaib. Dan hari ini Tuhan mengajak untuk kita berjalan dalam rancangan. Bukan rancangan kita, karena rancangan kita adalah rancangan kesia-siaan. Rancangan kita adalah rancangan yang tidak menimbulkan dampak apa-apa, karena tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Kalau kita tahu bahwa adalah rancangan yang pasti dan berhasil, maka hari ini ambil keputusan berjalan dalam rancangan Tuhan. Apapun hari ini yang kau sedang pikirkan, maka Tuhan berkata kepada kita bahwa kita sedang menuju ke arah yang lebih baik, bahwa kita saat ini sedang berjalan untuk menuju suatu kepastian yang tidak mungkin Tuhan ubah menjadi sesuatu yang pasti. Namun yang ketiga, ingat baik bahwa ketika kita berjalan itu, kita sudah sedang dipulihkan oleh Tuhan. Kita sudah sedang dibereskan oleh Tuhan. Kita sudah sedang dibersihkan oleh Tuhan. Siapkan hidup kita untuk itu. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kami mau ambil keputusan. Hari ini kami mau berjalan dalam rancangan. Karena rancangan Tuhan adalah yang pasti. Rancangan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi terlaksana. Rancangan Tuhanlah yang kami rindukan boleh terjadi bagi hidup kami, bagi